membaca surah Tabarak Al-Muluk yang jumlahnya ada 30 ayat. Kulla lailah, setiap malam. Membaca surah Tabarak setiap malam. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya an-nafi'ah. Surah Tabarak itu adalah an-nafi'ah, yang bermanfaat, al-munjiyah, yang menyelamatkan, min azabil qabri, daripada azab kubur. Wa wadatu annaha fi qalbi kulli mu'minin, dan aku menginginkan, kata Rasulullah, aku ingin, annaha, bahwasanya surah Tabarak itu fi qalbi kulli mu'minin, ada di hati setiap orang mukmin. Artinya dihafal oleh setiap orang mukmin. Wa annaha syafa'at fi rajulin, dan sesungguhnya surah Tabarak itu memberikan syafaat pada seseorang laki-laki. Fa ghufira lahu, maka diampunilah dosa-dosanya. Ini keistimewaan daripada mengamalkan surah Tabarak. Ujar Nabi, surah Tabarak ini adalah surah yang bermanfaat dan menyelamatkan daripada azab kubur. Yang pertama, kita harus yakin dulu bahwa hadis Nabi itu tidaklah beliau ucapkan kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya hadis Nabi, apapun yang diucapkan oleh Nabi itu benar. Nabi tidak pernah berdusta. Nabi tidak pernah berbohong. Jadi apa yang disabdakan oleh Nabi itu pasti kebenaran. Termasuk daripada hadis ini. Siapa saja, kata Nabi, yang mengamalkan surah Tabarak, yang membaca surah Tabarak setiap malam, maka dia akan diselamatkan daripada azab kubur. Dan tentunya pasti kita manusia, seberapa lama pun kita hidup pasti akan masuk kubur. Seberapa panjangnya umur kita pasti ada akhirnya. Pasti ujung-ujungnya kita akan masuk ke dalam kubur. Maka oleh sebab itu, jangan sampai nanti di alam kubur kita mendapatkan siksa dari Allah dan kita menyesal gara-gara kada mengamalkan surah Tabarak. Jadi orang yang mengamalkan surah Tabarak ini, maka dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada azab kubur. Jadi menurut kisah, ada seseorang yang fasik meninggal dunia. Ketika di alam kubur, datanglah dua malaikat Munkar dan Nakir. Ketika dia mau mengazab satu orang fasik tersebut, maka datanglah seseorang yang menjelma manusia. Ternyata itu adalah surah Tabarak Al-Muluk. Surah Tabarak Al-Muluk dia nanti dijelmakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbentuk manusia, dan dia membela kepada orang yang selalu membacanya di dunia, dan dia membela kepada orang yang menghafalkannya di dunia. Ketika malaikat tersebut ingin menyiksa dan memukul orang yang fasik tadi, maka seseorang tersebut yang surah Tabarak tadi, dia berkata, kalau engkau menyiksa dia, maka engkau sama saja menyiksa aku, kata orang yang menjelma tadi. Malaikat ini tahu bahwa orang tersebut adalah surah Tabarak yang dijelmakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbentuk manusia. Kata malaikat, engkau adalah kalamnya Allah.
engkau adalah kalamnya Allah, maka aku dilarang untuk menyakitimu. Maka kada mungkin aku menyakitimu karena engkau adalah kalamnya Allah. Maka oleh sebab itu kata surah Tabarak, jangan engkau sakiti dia. Kalau engkau sakiti dia, maka engkau sama saja menyakiti aku. Tapi gimana kata malaikat, orang ini adalah orang yang fasik. Tugasku adalah diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyiksa orang-orang yang banyak dosanya, orang-orang yang fasik. Maka terjadilah perdebatan antara surah Tabarak dengan malaikat, dan ujung-ujungnya diadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Tabarak mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, aku adalah termasuk kalamullah, aku tergolong daripada kalammu wahai Allah. Kalau dengan adanya aku di kalammu, di mushaf, di Al-Quran, tidak bisa memberikan syafaat kepada orang ini, maka berarti aku tidak berguna ya Allah berada dalam mushafmu. Tidak berguna aku menjadi kalammu ya Allah, kalau dengan keberadaanku tidak bisa memberikan syafaat kepada orang yang ada di alam kubur tersebut. Kenapa? Li'annahu amida ilayya, karena orang tersebut selalu bersandar kepadaku. Orang yang dalam kubur itu selalu membacaku, bahkan dia menghafalkanku, maka aku berhak untuk membela dia. Maka dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kepada surah Tabarak memberikan syafaat kepada orang ahli kubur yang selalu membacanya, yang menghafalkannya, maka diberikan syafaat. Akhirnya orang yang fasik tadi selamat daripada siksa kubur dengan berkat surah Tabarak tadi. Maka oleh sebab itu kata ulama bahwasanya menghafal Al-Quran, kalau bisa hafal 114 surah itu bagus ya. Tapi kalau kita kada mampu menghafal ke seluruh ayat tersebut, maka boleh kita menghafalkan beberapa surah. Karena apa? Kalau kita hafalkan beberapa surah dan kita amalkan dengan istiqomah, nanti surah tersebut akan berdiri sendiri dan akan memberi syafaat kepada sahabatnya. Surah tersebut akan memberikan syafaat kepada orang yang selalu membacanya. Surah tersebut akan memberikan syafaat kepada orang yang menghafalnya. Di antaranya surah Tabarak ini. Jadi kada harus kita itu hendak mendapatkan syafaat Al-Quran harus menghafal ke 114 surah, itu tidak. Walaupun satu surah kita hafal dan kita amalkan dengan istiqomah, maka surah tersebut nanti akan memberikan syafaat kepada kita, termasuk surah Tabarak. Maka surah Tabarak ini sangat luar biasa, memberikan keselamatan kepada orang yang membaca, yang istiqomah daripada azab kubur. Selamat. Dia tidak akan melepaskan surah Tabarak ini, tidak akan melepaskan kepada sahabatnya, orang yang suka membacanya, yang rajin membacanya, yang menghafalkannya, tidak dilepaskan oleh surah Tabarak ini sampai dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak akan membiarkan seseorang tersebut disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pembelaan surah Tabarak kepada orang yang suka membaca, pembelaan surah Tabarak kepada orang yang menghafalkannya. Oleh sebab itu, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih ada umur, gunakan kesempatan ini kayak apa supaya di alam kubur kita selamat. Solusinya amalkan surah Tabarak. Baca setiap malam ya, membaca surah Tabarak. Kalau sudah kita meninggal dunia, maka tinggal penyesalan aja lagi. Nah, kenapa dulu semasa hidup kada mengamalkan surah Tabarak? Kenapa semasa hidup dulu kada beramal soleh? Hanya tinggal penyesalan. Mumpung kita masih hidup, selagi kita bisa, mumpung mulut kita masih bisa membaca, gunakan umur, gunakan kesehatan kita untuk membaca kalamnya Allah.
Di antaranya surah Tabarak. Karena azab kubur itu macam-macam. Ya, azab kubur itu macam-macam. Ada di antara azab kubur itu dipukul dengan batu besar sampai hari kiamat. Ini di antara penyebab orang tersebut adalah orang yang malas sholat, yang selalu meninggalkan sholat. Ada di antaranya lagi dalam kubur itu orang yang disiksa, mulutnya dirobek oleh malaikat sampai tulang rahangnya pun ikut robek. Ini disebabkan apa? Karena semasa di dunia orang tersebut selalu menggibah orang, selalu memfitnah, selalu menyambati orang. Nanti di alam kubur mulut dan rahangnya itu dirobek oleh malaikat. Ada juga di alam kubur itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditenggelamkan dengan air darah. Kuburannya itu terendam dan tenggelam di air darah. Penyebabnya apa? Karena semasa hidup orang tersebut selalu memakan harta riba. Ada di alam kubur itu siksaannya juga disiksa oleh ular, namanya Syuja'ul Aqra, yang mana panjang kukunya itu, ya, panjang kukunya itu 7 hasta dan dia melilit sambil mencakar orang yang dalam kubur itu. Ini disebabkan orang tersebut juga meninggalkan sholat. Sekali pukul ular itu, sekali memukul maka orang itu tenggelam sampai 70 hasta. Sekali pukul tenggelam sampai 70 hasta. Dikembalikan lagi, dikuit ulang pakai kukunya, dipukul lagi. Itu ayat tugasnya untuk menyiksa orang yang meninggalkan sholat semasa di dunia. Nah, jadi siksa kubur itu macam-macam. Ya. Ada sampai orang itu dihimpit oleh kuburan sampai hancur tulang belulangnya, ya. Dihimpit oleh kubur, sempit kuburannya, gelap kuburannya, berbau, karena dosa-dosa kita semasa hidup di dunia. Maka kalau kita takut dengan azab kubur, maka carilah solusi supaya kita selamat daripada azab kubur. Di antaranya dengan cara menjauhi daripada asbab siksa tersebut. Nah, menjauhi daripada sebab-sebabnya apa? Orang ini disiksa karena meninggalkan sholat, rajin-rajin sholat. Orang ini disiksa di alam kubur karena selalu menghibah, selalu menyambati orang, selalu memfitnah, selalu adu domba, selalu menggunjing. Maka jauhi itu supaya selamat. Orang ini disiksa di alam kubur gara-gara memakan harta riba, jauhi makan harta riba. Nah, selain daripada ikhtiar kita menjauhi asbab, tambahi dengan ikhtiar membaca surah Tabarak. Kalau kita rutin saja membaca surah Tabarak ini, maka dijamin oleh Rasulullah SAW selamat daripada azab kubur. Ini Nabi yang menjamin. Siapa saja, kata Rasulullah, yang membaca surah Tabarak, menghafalkan surah Tabarak, maka selamat daripada azab kubur. Nabi yang membandir. Nabi tidak pernah bohong, Nabi tidak pernah dusta, ya. Karena di antara sifat wajib Nabi adalah as-siddiq, ya, yaitu sifatnya adalah benar tanpa ada dusta. Jadi jangan sampai kita ragu dengan hadisnya Rasulullah SAW. Amalkan aja, ya, setiap malam usahakan membaca surat Tabarak. Maka sebagian orang-orang yang saleh, ya, sebagian orang-orang yang saleh itu mereka membaca surat Tabarak ini dalam sholat. Baik ketika sholat isya, rakaat pertama mereka baca surah Waqiah, rakaat kedua baca surah Tabarak. Itu setiap malam, ya. Jadi sholat rakaat pertama setelah Fatihah baca surah Waqiah,
Rakaat kedua membaca surah Tabarak. Dia selain daripada dapat pahala ketika sholat, sekaligus dia mengamalkan membaca surah Tabarak tiap malam. Dia hendak guring baca. Kalaupun misalnya malam kada sempat membaca, maka usahakan diqadha bacaannya itu. Diqadha, dibayari di siang hari, atau ketika kita mampu bayar subuh kan, dibayari. Maka yakinlah dengan seyakin-yakinnya orang yang istiqomah rutin, maka selamat dia daripada azab kubur. Kalau hendak kita aman daripada azab kubur, maka biasakanlah membaca surah Tabarak. Bahkan orang yang fasik pun, apa arti fasik? Arti fasik itu adalah manir takabal kabair awis timrar ala saghair. Orang yang melakukan dosa besar ataupun orang yang terus menerus menggawi dosa yang halus, maka dihukumi dia menjadi orang yang fasik. Orang yang fasik saja dibela oleh surah Tabarak. Orang yang dosa besar banyak dosanya dibela oleh surah Tabarak tadi. Tidak akan dilepaskan kecuali mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sayang sekali bagi kita yang berharap selamat daripada azab kubur tapi kadang membaca surah Tabarak. Kalau di alam kubur sudah disiksa oleh Allah, kalau di alam kubur sudah mendapatkan siksaan, sudah mendapatkan azab, sudah mendapatkan kesulitan di alam kubur, maka alam sesudahnya kita akan tambah mendapatkan kesulitan lagi. Ya, karena apa? Kuburan itu adalah awal daripada ataupun kunci daripada kehidupan sesudahnya. Kalau di alam kubur selamat, maka sesudahnya akan selamat. Ya. Al-maqbaratu awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah rumah pertama daripada rumah-rumah akhirat. Selamat di kubur, maka alam-alam sesudahnya selamat. Padang mahsyar selamat, timbangan selamat, ya, mizan, siratal mustaqim, insyaallah dia akan selamat. Tapi kalau sudah di alam kubur mendapatkan siksa, maka sesudahnya akan tambah sulit. Maka usahakan di alam kubur ini dulu kita berusaha untuk selamat. Kalau Rasulullah sudah menjamin selamat dia daripada azab kubur dengan sebab membaca surah Tabarak, maka laksanakan. Berusaha kita untuk mengamalkan dengan cara istiqomah. Mudah-mudahan dengan sebab itu kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai hafal. Ya, dihafalkan bagus lagi. Kalau kada hafal juga baca dengan istiqomah. Wa kana alaihi salatu wassalam la yanamu kulla lailah hatta yaqra'a alif lam mim as-sajdah wa tabarakal muluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tidur setiap malam itu kecuali beliau sudah membaca alif lam mim surah sajadah dan membaca tabarakal muluk. Rasulullah aja tiap malam membaca surah Tabarak. Rasulullah tiap malam membaca surah sajadah. Tujuannya untuk selamat daripada azab kubur. Rasulullah yang maksum, Rasulullah yang tidak punya dosa, Rasulullah yang pemberi syafaat, beliau pun membaca surah Tabarak, mencontohkan kepada kita bahwa surah Tabarak itu benar-benar nanti akan memberikan syafaat kepada orang yang istiqomah membacanya. Rasulullah dibaca, yang kada dapat dosa, yang pasti Rasulullah itu aman daripada azab kubur, masih aja beliau baca. Apalagi kita yang tidak ada jaminan, apalagi kita yang banyak dosanya, apalagi kita yang setiap hari pasti kita melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa surah Tabarak, ya. Dikatakan surah Al-Munjiyah, surah yang menyelamatkan kita daripada azab kubur. Wa min zalika qira'atu surah Ad-Dukhan. Dan daripada itu membaca surah Ad-Dukhan.
Qala alaihi salatu wassalam, man qara'a surat ad-dukhan fi lailatin asbaha maghfuran lah. Barang siapa yang membaca surah ad-dukhan fi lailatin pada malam hari, asbaha maghfuran lahu, maka dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkat fadilah membaca surah ad-dukhan pada malam hari, maka dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di riwayat yang lain, siapapun yang membaca surah Tabarak, yastaghfir lahu sab'una alfa malaikah. Barang siapa yang membaca surah ad-dukhan, maka dia dimintakan ampun oleh 70.000 malaikat. Ya, 70.000 malaikat memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang membaca surah ad-dukhan pada malam hari. Bayangkan 70.000 malaikat. Kalau satu malaikat satu kali saja beristighfar kepada Allah sebanyak 70.000, berarti malam itu seakan-akan kita beristighfar kepada Allah 70.000 kali. Satu kali saja malaikat minta ampun, satu orang saja malaikat minta ampun kepada Allah. Ini sudah bisa dipastikan kita mendapatkan ampunan dari Allah. Hanya satu orang malaikat. Apalagi kalau sampai 70.000 malaikat, satu masing-masing satu saja memintakan ampun lawan Allah, kali 70 berarti 70.000 kali permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang dipanjatkan oleh malaikat. Maka kalau sudah malaikat yang memintakan ampun, bisa dipastikan 100% kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di riwayat yang lain, orang yang membaca surah ad-dukhan yastaghfiru lahu sab'una alfa malaika wa zuwijat bihuril ain. Orang yang membaca surah ad-dukhan pada malam hari, 70.000 malaikat memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wa zuwijat, dan nanti dia dikawinkan dengan bidadari. Zuwijat bihuril ain. Dikawinkan dengan bidadari dengan sebab membaca surah ad-dukhan. Tentunya bidadari itu anaknya di mana? Di surga. Berarti kada mungkin orang dikawinkan dengan bidadari tempatnya di neraka. Berarti secara kada langsung orang yang membaca surah ad-dukhan nanti dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena dia akan dikawinkan dengan bidadari. Sedangkan bidadari letaknya di surga. Nah, kada mungkin masuk neraka karena surga, karena bidadari di surga. Nah, ini surah ad-dukhan. Ya, surah ad-dukhan ini fadilahnya supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam juga tuh membacanya. Ya, tabarok malam hari. Surah ad-dukhan pada malam hari. Wa qala fi suratil waqi'ah. Surah al-waqi'ah. Man qara'aha kulla lailatin lan tusibhu faqah. Ini malam hari juga nih. Barang siapa yang membaca surah al-waqi'ah pada malam hari, lam tusibhu faqah, maka tidak akan menimpanya faqah, kemiskinan. Faqah ini di atas daripada miskin tingkatannya. Ya, di atas daripada miskin, melarat, miskin yang melarat. Ya, mungkin kalau orang yang miskin itu sehari itu hanya biasanya sudah makan 3 kali, ini sekali aja miskin. Kalau melarat itu 3 hari kadang hanya kau makan, 2 hari hanya kau makan. Memang kadang ada yang kau dimakan. Itu namanya miskin yang melarat. Maka orang yang rutin istiqamah membaca surah al-waqi'ah, maka Allah hindarkan dia daripada kemiskinan yang melarat tersebut. Cuman hadis ini memang dhaif ya. Hadis daripada fadilah surah al-waqi'ah ini dhaif. Tetapi kata al-Imam An-Nawawi boleh mengamalkan hadis yang dhaif fi fadhailil a'mal, pada keutamaan amal.
Karena boleh mengamalkan hadis dhaif itu dengan 5 syarat. Yang pertama, bukan berkenaan tentang akidah. Dan yang kedua, hadis tersebut tidak berkenaan tentang halal haram. Dan yang ketiga, hadis tersebut masih dalam naungan sahih. Dan yang keempat, hadis tersebut periwayatnya bukanlah orang yang pendusta. Dan yang kelima, hadis tersebut berkaitan dengan fadilah amal, keutamaan amal, maka boleh masih diamalkan. Tapi kalau hadis dhaif mengenai tentang akidah, mengenai tentang halal dan haram, ini kadang-kadang diamalkan. Tapi kalau masih dalam fadilah amal, keutamaan membaca surah Waqiah, keutamaan daripada membaca doa sebelum makan, membaca doa sebelum tidur, membaca surah Tabarak dan sebagainya lah, maka boleh diamalkan selama itu berkaitan tentang fadilah amal. Ini kata Al-Imam An-Nawawi, ya. Bahkan ajma'al ulama, semua ulama pun sepakat boleh mengamalkan hadis dhaif fi fadhailil amal. Nah, jadi barang siapa yang mengamalkan membaca surah Waqiah pada malam hari, lam tusibhu faqah, maka tidak akan menimpanya kemiskinan yang melarat. Malam kada kau membaca bisa dilaksanakan pada sore hari ataupun pada pagi hari setelah salat duha baca surah Al-Waqiah. Kada sempat pagi baca sore hari sudah salat asar. Sudah salat asar kada mampu juga, kada sempat juga baca pada malam hari, baik setelah maghrib atau setelah salat isya. Ataupun pian sembahyang salat isya rakaat pertama baca surah Waqiah, rakaat kedua baca surah Tabarak. Jadi sudah 2 surah yang kita amalkan dalam ketika melaksanakan salat isya. Nah, inilah beberapa fadilah surah-surah, ya. Karena kalau kita hendak mengamalkan ibaratnya baca Quran keseluruhan, kemungkinan kita kada mampu. Maka pilihlah surah-surah pilihan, ya, surah-surah pilihan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang fadilahnya ganal. Semua surah itu bagus, semua Al-Quran, semua baca Al-Quran itu fadilahnya ganal. Cuman ada lagi yang dititik beratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita amalkan. Di antaranya surah Tabarak, surah Yasin, surah Waqiah, surah Ad-Dukhan, ya. Karena itu berkaitan tentang kehidupan kita, berkaitan tentang kepentingan akhirat kita. Nah, jadi di antara surah-surah yang kita sebutkan, kalau kita juga kadang mampu mengamalkan seberataan, kan kemarin itu sudah ada surah Al-Kahfi, surah Al-Baqarah, surah Yasin, Waqiah, Tabarak. Kadang mampu cari sebuting barang apa yang paling penting, ya, amalkan. Mungkin kadang mampu nih setiap malam baca Ad-Dukhan, Yasin, Waqiah, Tabarak. Cari sebuting apa yang paling penting surah Tabarak, ya, surah Tabarak menyelamatkan kita daripada azab kubur, ya. Ini yang sangat penting. Kalau kita sudah selamat daripada azab kubur, insya Allah sesudahnya kita akan selamat. Tapi kalau di alam kubur kada selamat, sesudahnya pun kita akan kada selamat. Maka surah Tabarak ini jangan sampai ditinggalkan. Kalau mampu juga mengamalkan keseluruhan yang kita sebutkan, tambah bagus lagi, luar biasa. Kalau kada mampu, cari yang paling penting menurut kita. Kalau piannya menurut penting surah Waqiah, baca Waqiah. Kalau menurut pian penting Yasin, tiap malam baca Yasin. Kalau menurut pian pentingnya Ad-Dukhan, ya Ad-Dukhan. Kalau pentingnya adalah Tabarak, baca Tabarak, ya. Cari yang paling penting menurut kita sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini saja dalam kesempatan ini. Insyaallah nanti akan datang ada surah Al-Zalzalah, At-Takasur, Al-Ikhlas. Insyaallah akan kita bacakan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, keringanan hati kita, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mudah mengamalkan surah-surah yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqamah
Mudah-mudahan kita diberikan husnul khatimah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah selamatkan kita daripada azab kubur. Allah selamatkan kita daripada azab api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Allah mudahkan urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ala hazihi wal kunniyah salihah wa ala ma nawa salafun salih al-fatihah.